Bismillahirrahmanirrahim. Penyakit gudik atau kita kenal sebagai skabies, nama penyakitnya adalah penyakit infeksi pada kulit yang disebabkan oleh parasit atau tungau yang bernama Sarcoptes cabeyi, dan penyakit ini bisa menular dan sering menyerang pada populasi yang padat seperti panti, asrama, atau pondok. Ini penyakit yang menular yang disebabkan oleh tungau, bukan dari bakteri, bukan dari virus. Penyakit skabies atau gudik ini menular ada dua mekanisme. Pertama, lewat kontak secara langsung, yaitu kulit ketemu dengan kulit. Yang kedua adalah kontak secara tidak langsung. Yang kontak langsung, contohnya kalau di lingkungan pesantren seperti berjabat tangan, terus tidurnya bareng sehingga memungkinkan untuk kontak kulit ketemu sama kulit. Ini potensi untuk menularkan penyakit gudik. Kemudian yang kedua adalah kontak secara tidak langsung. Ini melalui apa? Bisa melalui benda. Kalau dalam hal ini di pesantren seringnya seperti apa? Mungkin pakaian yang dipakai, dipinjam, handuk, ya, dan lain-lain. Bisa lewat perantara pakaian. Jadi gudik ini kumannya lumayan kuat. Dia tahan dengan sabun, deterjen, dia tahan juga dengan air panas. Jadi cepat untuk penularannya. Gejala pada penyakit skabies atau gudik ini, yang pertama itu adalah gatal. Gatalnya sangat khas. Dia lebih gatal terutama pada malam hari. Karena apa? Karena tungau Sarcoptes cabeyi ini itu beraktivitas hanya pada malam hari. Yang kedua, predileksi tempat gatalnya. Tempat gatalnya tidak sembarang tempat, yaitu di mana? Di lapisan kulit yang tipis. Contohnya apa? Telapak tangan, ketiak, lipatan-lipatan tubuh. Tidak semua kulit bisa terinfeksi, tapi ada beberapa kulit yang lapisannya tipis yang mudah terinfeksi. Contohnya telapak tangan, sela-sela tubuh, ketiak, pusar perut, dada, kemudian arat, kelamin daerah, organ vital. Yang ketiga, penyakit gudik ini lukanya seperti apa? Lukanya seperti benjolan. Benjolan berisi bisa air, bisa juga nanah. Kurang lebih ukurannya 1 sampai 2 mili, kecil-kecil benjolannya. Tapi ada juga yang lebih dari 5 mili, bahkan bisa sampai 1 cm, berisi air dan juga berisi nanah. Yang keempat, gudik ini gejalanya adalah menyerang populasi yang padat penduduk. Nah, contohnya seperti apa? Seperti di lingkungan pesantren, di panti, di asrama, pokoknya yang lingkungan yang banyak penduduknya. Apa saja faktor risiko yang menyebabkan faktor risiko penyakit skabies atau gudik? Yang pertama adalah penyakit ini sangat berhubungan dengan hygiene atau sanitasi atau kebersihan, sangat mempengaruhi. Lingkungan semakin kotor, maka faktor risiko untuk terkena penyakit gudik semakin tinggi. Yang kedua, faktor risikonya adalah lingkungan yang padat penduduk. Semakin padat penghuni sebuah lingkungan, maka semakin besar faktor risiko untuk terjadi penyakit gudik ini. Yang ketiga adalah sosioekonomi, lingkungan sosial. Di bidang pendidikan itu juga beberapa penelitian literatur mengatakan semakin rendah pendidikan, semakin rendah ekonomi sosialnya, maka semakin tinggi angka kasus penyakit gudik ini. Yang keempat adalah ini faktor dari hubungan seksual. Nah, sering bergonta-ganti pasangan ini di lingkungan masyarakat pada umumnya. Kalau sering gonta-ganti pasangan ini juga meningkatkan
resiko terjadinya penyakit skabies, karena tadi skabies bisa menular melalui kontak secara langsung. Untuk mengobati penyakit skabies ini ada beberapa mekanisme atau rencana. Tidak bisa cuma sekedar diobati terus selesai, tidak bisa. Karena apa? Prinsipnya yang pertama adalah pengobatannya tidak bisa individu, harus serentak. Jadi tidak bisa mengobati satu santri kemudian yang lainnya tidak diobati. Sebenarnya strategi seperti itu kurang efektif, karena strategi yang efektif untuk pengobatan skabies adalah pengobatan secara serentak. Jadi semua santri diobati skabies atau gudik ini. Yang kedua adalah masalah higienitas atau kebersihan atau sanitasi lingkungan. Kita selain mengobati, kita juga menghilangkan faktor resiko, yaitu lingkungan yang kumuh, kotor, lembab. Itu kita juga harus memodifikasi, harus gotong royong kerjasama untuk membersihkan lingkungan. Jadi membersihkan diri sendiri juga membersihkan lingkungan. Dari individunya sendiri, higienitasnya diperhatikan, lingkungan juga kita sama-sama kerjasama untuk melakukan atau meningkatkan sanitasi kebersihan lingkungan. Yang ketiga adalah dengan obat. Nah, ini obatnya ini nanti yang diresepkan oleh dokter adalah ada obat minum, ada obat oles atau obat luar. Gunanya untuk membunuh tungau skabies atau Sarcoptes scabiei. Jadi 3 formasi tadi ini harus saling bersinergis, tidak bisa berjalan satu sama lain, tidak bisa cuma berobat saja, tidak bisa cuma membersihkan lingkungan saja. Jadi harus saling melengkapi satu sama lain. Pesan saya terhadap penyakit skabies ini dan pada seluruh santri, yaitu kita harus menanamkan pemahaman kepada seluruh pengurus jajaran yayasan pondok pesantren, entah itu santri, entah itu pengurus. Kita harus memahamkan tentang penyakit skabies ini, apa itu penyakit gudik ini, cara penularannya bagaimana, dan cara pengobatannya bagaimana, sehingga diharapkan seluruh sektor di pondok pesantren dapat bekerja sama, entah itu dari sisi lingkungan, dari sisi pengobatan. Kita harus kerjasama satu sama lain untuk mengeradikasi penyakit gudik di pondok pesantren. Itu pesan saya pada seluruh yayasan.